Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini yang menyaksikan ibadah online service di tempat ini. Kiranya kita selalu sehat senantiasa dimanapun kita berada, dan biarlah hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi di rumah masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita mau masuk dalam doa. Haleluya, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online Tuhan. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami pun bersama-sama dapat merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dan hadirat Tuhan itu yang mengubah seluruh kehidupan kami dan memberikan kami kemenangan. Dan kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari persiapkan hati kita.
yang ada di rumah, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Dan yang menjadi kemenangan bagi kita adalah Yesus bersama-sama kita, amin. Puji nama Tuhan, mari bersorak-sorai. Tuhan yang ada di rumah, untuk yang menyaksikan ibadah online ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat baru di dalam kehidupan kita untuk menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID yang kita boleh rasakan. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan.
Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap sehat, kuat untuk mengikuti kegiatan ibadah ini. Namun sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, baiklah kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, Bapa yang baik. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami umat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti memahami tentang rencana-Mu di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pendengaran kami, hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami akan baca dan renungkan, dan kekuatan Tuhan bekerja bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dan luar biasa. Di mana bulan Agustus ini kita percaya bahwa bangsa kita pun sudah merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa diberikan untuk bangsa kita, termasuk kita umat-umat Tuhan yang ada di negara ini, di mana kita tidak lagi diperbudak oleh bangsa-bangsa lain, tetapi kita sudah merdeka dan kita bebas untuk melakukan apapun di negara ini, karena kita percaya ada pemerintah yang sudah mengatur tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di negara dan bangsa Indonesia ini. Puji Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, walaupun tidak seperti beberapa waktu yang lalu, tentu begitu banyak keramaian yang bisa kita nikmati, karena 17 Agustus biasanya banyak kegiatan yang dilaksanakan. Namun karena keadaan, bahkan PPKM yang berlangsung tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan. Tapi puji Tuhan, kita tetap dapat bersekutu, beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang boleh kita baca untuk saat ini, yaitu saya ambil di dalam Mazmur 66. Mazmur 66 ayatnya yang kelima. Satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Demikian ini firman Tuhan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat untuk kita renungkan di dalam kehidupan ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, pergi dan lihatlah. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, kita yakin dan percaya ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dahsyat dan luar biasa. Pekerjaan Allah itu hebat. Tidak akan ada yang dapat menandinginya. Perbuatannya begitu dahsyat dan luar biasa. Tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kedahsyatan Tuhan selalu Tuhan nyatakan untuk semua manusia yang ada di bumi ini, supaya manusia boleh mengerti, boleh tahu bahwa perbuatan Tuhan di dalam pekerjaannya itu begitu luar biasa. Tuhan kita itu hebat. Dan apa yang dilakukan Tuhan tidak sama dengan apa yang dipikirkan
oleh kita sebagai manusia. Sehingga membuat kita seringkali tercengang. Bahkan seringkali kita merasa terkejut untuk melihat kedahsyatan Tuhan yang terjadi. Ayat yang ke-6 firman Tuhan tadi yang telah kita baca, dikatakan bahwa Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Tuhan melakukan perkara yang besar saat Dia menyertai Musa, membuat lautan menjadi kering, sehingga umat Tuhan pada saat itu mereka berjalan di tanah yang kering. Bahkan bukan saja itu, Dia pun membelah sungai. Dikatakan selanjutnya firman Tuhan di ayat 6 ini, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Pada saat Yosua dipercayakan oleh Tuhan membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordan pun menjadi kering, bahkan bisa dilalui oleh orang-orang yang pada waktu itu bersama Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Apakah itu tidak luar biasa Tuhan kita? Dan tidak ada Tuhan manapun yang dipercayai oleh manusia yang ada di kolong langit ini yang dapat melakukan keajaiban yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar yang ditunjukkan kepada manusia selain daripada Allah kita yang hidup, yang luar biasa itu. Bahkan juga pada waktu Yesus yang ada di atas muka bumi ini, Yesus yang telah diutus oleh Tuhan, Dia datang dari sorga dan Dia datang ke bumi ini. Di sana ada perbuatan Tuhan yang begitu besar dan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perkara yang dahsyat dan mujizat yang begitu besar terjadi, dan itu adalah mujizat pertama kali Tuhan nyatakan kepada manusia. Itu bagaimana kita melihat Tuhan melakukan mujizat yang sungguh besar pada waktu ada perjamuan kawin, ada perkawinan yang ada di Kana. Bagaimana di sana Yesus melakukan perkara yang besar dalam pekerjaannya, yaitu air yang berubah menjadi anggur. Anggur yang tidak sama dengan anggur yang dihidangkan di pesta-pesta pernikahan pada waktu itu. Bahkan pada waktu pesta di mana Yesus hadir, anggur yang sangat luar biasa yang diakui oleh banyak orang yang hadir, bahwa mereka mengatakan inilah pesta pernikahan yang sangat baik menurut pandangan mereka, karena mereka biasanya menikmati anggur yang enak pada awal daripada pesta. Tetapi pada waktu pesta di mana Yesus hadir, itu disuguhkan ataupun dinikmati di akhir daripada pesta itu, dan anggur itu begitu luar biasa enaknya, yang belum pernah mereka nikmati rasa anggur yang enak yang diberikan oleh Tuhan. Anggur berbicara tentang sukacita. Tuhan menunjukkan sukacita itu harus ada di dalam setiap kehidupan manusia. Namun apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Apa yang boleh kita lihat di sekeliling kita? Bukan sukacita lagi, tetapi yang terjadi adalah duka cita. Yang terjadi di atas bumi ini
adalah lembah air mata. Kita banyak mendengar akhir-akhir ini dengan adanya COVID-19, air mata terus mengalir di kehidupan banyak orang. Begitu banyak orang yang saat ini merasakan kesedihan, kepedihan di hati mereka. Bahkan kata-kata boleh terungkap bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak siap untuk menerima keadaan yang sedang terjadi. Hari ini air mata mereka belum kering. Besok mereka pun harus menangis. Karena di tengah-tengah kehidupan manusia yang ada di kolong langit ini, bahkan di dalam setiap kehidupan keluarga, hari ini ayah yang meninggal, besok ibu, dan besok lusanya lagi ada keluarga, ada anak, orang-orang tercinta, orang-orang terkasih di dekat mereka. Sehingga boleh dikatakan bahwa dunia sedang mengalami lembah air mata. Banyak manusia tidak lagi memiliki senyum yang manis. Begitu banyak manusia yang tidak bisa tertawa dengan bahagia. Keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini begitu mencekam banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Ini menjadi satu perenungan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah dipilih dari sekian banyak manusia yang ada di kolong langit ini. Apa yang boleh kita lakukan dengan melihat keadaan yang sedang terjadi? Kita semakin memperkuat kekuatan kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dengan keadaan yang terjadi saat sekarang ini, dunia boleh mengatakan bahwa ini adalah lembah air mata. Tapi bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada nama Yesus di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, tentu kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan ada 3 hal penting dan satu yang paling besar. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami dan kita mengerti di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang sedang ada di dalam lembah air mata ini. Yaitu pertama adalah iman. Kalau kita punya iman, kita akan melihat banyak mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Sebagaimana mujizat yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau, masa sekarang, dan masa-masa yang akan datang. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Iman itu datangnya seperti apa? Firman Tuhan berkali-kali disampaikan bahwa iman itu boleh bertumbuh saat kita mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Itulah baru iman kita boleh bekerja dengan luar biasa. Saat sekarang dituntut untuk kita memiliki kekuatan itu, memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Sebagaimana minggu pertama sudah disampaikan, bagaimana kita bertanding di dalam iman dan memeliharanya di dalam kehidupan ini. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
pertahankan iman kita sampai pada langkah yang terakhir. Karena kita akan melihat begitu banyak mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang akan terus menyertai akan kehidupan kita. Yang kedua adalah pengharapan. Di mana ada pengharapan, kita ada kekuatan. Pengharapan kita ketika kita mempercayai akan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan kita akan menjadi kuat saat kita menyatukan hati kita dengan Tuhan. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat kekuatan yang luar biasa akan muncul di dalam kehidupan kita. Tapi begitu banyak orang tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, tapi mereka selalu mengandalkan kekuatan manusia, mengharapkan kekuatan yang daripada manusia. Sehingga Yeremia berkata bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya. Orang-orang percaya, orang-orang yang selalu mau beribadah bersekutu dengan Tuhan, tentu kita punya pengharapan yang kuat di hadapan Tuhan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat yang kita labuhkan di tabir Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan ketiga adalah kasih. Ketiga hal penting ini yang harus kita terus laksanakan dan kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Karena melalui tiga hal ini kita akan melihat pekerjaan Allah itu akan menjadi dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Menghadapi gelombang badai kehidupan yang sedang menerpa bukan saja di daerah, di negara kita, tapi dunia sedang mengalaminya karena COVID-19 ini. Tuhan menuntut adalah kasih. Kasih dikatakan oleh firman Tuhan, kasih dapat menutupi segala dosa. Karena begitu besar dosa yang dilakukan oleh setiap manusia. Apabila kita memiliki kasih, kasih kita kepada Yesus Kristus, kasih kita kepada Tuhan yang telah menjadikan kita ada saat ini, kita akan mendapatkan berkat yang besar. Kita akan menerima pengampunan dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena kasih yang daripada Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dari ketiga hal ini yang terutama adalah kasih. Kita sebagai orang yang percaya, kita pun memiliki hukum yang harus dipatuhi. Dua hukum yang juga utama yang harus kita pahami, yaitu pertama, mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Bahkan kita juga ada kekuatan yang daripada Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati kita, memberikan hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk dunia ini. Firman Tuhan katakan, siapa yang bersahabat dengan dunia ini, kasih Bapa tidak akan ada di dalam dirinya. Inilah yang kita kejar, kasih Bapa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kemudian hukum yang kedua, mengasihi akan sesama kita manusia. Kita mengasihi sama kita karena di dalam setiap kehidupan kita ada Yesus. Di dalam setiap kehidupan kita
ada Kristus. Karena kita bukan diciptakan, kita hadir di dunia ini bukan dibentuk oleh nama lain, tetapi kita dibentuk dan kita ada itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia tahu sebelum kita dibentuk dari rahim ibu kita, Dia sudah tahu siapakah saudara dan saya, dan siapakah orang-orang yang akan menerima berkat yang besar itu, yang akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, selain daripada orang-orang yang memiliki kasih yang sungguh luar biasa untuk mengasihi Tuhan dan punya pengharapan yang sungguh, iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah menjadikan kita, telah memilih kita menjadi umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu kita bersyukur. Kalau Tuhan kita tidak hebat, tidak dahsyat, pasti tidak akan mendapatkan kemenangan. Tapi karena Tuhan kita dahsyat luar biasa dalam pekerjaannya, dikatakan bahwa kita bukan hanya sekedar umat, tapi kita dikatakan bahwa kita adalah umat pemenang yang telah dimenangkan dari hukum dosa dan hukum maut, dan kita melebihi daripada pemenang. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Selalu ada ucapan syukur buat perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sampai detik ini kita masih bernapas sebagaimana ada. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kehebatan Tuhan kita. Itu adalah keperkasaan Tuhan yang kita sembah, sehingga kita tetap dipelihara. Firman-Nya mengatakan bahwa kita adalah umat yang dikasihi. Dia mengasihi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat saudara dan saya. Itulah yang harus kita pegang dalam hidup ini. Hormati akan kebaikan Tuhan, hormati kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk kita senantiasa mau setia, beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, menyembah, dan terus berdoa. Dan kita terus berdoa dengan segala kerendahan hati. Kita terus berdoa, memohon dan memintakan pertolongan Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan berjalan dan kita akan menang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini begitu luar biasa. Pergi artinya bahwa kita datang kepada Tuhan dan kita melihat pekerjaan Allah yang besar, yang dahsyat, sebab Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang patut kita sebut, yang patut kita sembah selain daripada nama Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita sebagai umat pemenang, kita terus menang di dalam segala perkara apapun. Persoalan masalah kita kalahkan dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Demikian umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita terima saat ini, supaya kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Persoalan masalah yang terjadi, pergumulan dalam hidup, jangan kita kalah dengan persoalan masalah yang ada. Tapi mari kita bukan umat yang kalah dengan persoalan dan masalah pergumulan hidup ini, tapi kita adalah umat-umat pemenang. Bersama dengan Yesus kita pasti menang. Kita adalah umat yang sudah merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa dan maut.
Dan ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus selalu ada bersamamu, memberitahukan kepadamu tentang hal-hal yang indah dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagi Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Kami agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan sudah menyertai seluruh kegiatan ibadah online kami. Bahkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan akan memberikan kami kekuatan dan semangat untuk kami terus melangkah di dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Dan Tuhan akan terus menyertai dan Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apabila mereka ada dalam kesakitan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hati untuk terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu mengandung kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Barang siapa percaya dengan iman yang sungguh, mujizat Tuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayanikan pekerjaan-Mu, kiranya mereka pun terus dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan akan terus menyertai. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga, memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati akan bangsa dan negara kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Kami sudah merayakan ulang tahun negara kami ini, yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati negara dan bangsa kami tetap aman dan tentram, dijauhkan dari segala hal apapun yang mendatangkan kekacauan, hal-hal yang tidak nyaman bagi seluruh rakyat yang ada. Dan kami pun terus berdoa untuk COVID-19 yang mengakibatkan begitu banyak orang yang harus diisolasi dimanapun mereka berada saat ini, di rumah sakit, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, biarlah Tuhan dipulihkan dan disembuhkan. Kami merindukan angka kematian semakin berkurang dan angka kesembuhan semakin banyak. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi seluruh manusia yang ada di kolong langit ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Berkati daerah kami Kalimantan Tengah, supaya seluruh pejabat pemerintah kami, dari gubernur sampai wakil, wali kota, bahkan seluruh pejabat pemerintah kami yang ada di kota, yang ada di daerah, bahkan di pelosok-pelosok, Tuhan juga melawat memberkati. Kami taruhkan Kalimantan Tengah ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap program pemerintah kami untuk pembangunan daerah kami, agar benar-benar daerah kami menjadi daerah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Saatnya umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita akan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allahmu lewat firman Tuhan, maka engkau akan diberkati dimanapun engkau pergi dan berada. Keluar masukmu diberkati, berkat-berkat akan datang kepadamu, asalkan engkau tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan terus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha
Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.